Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan nikmat yang lain-lainnya, sehingga kita dapat berkumpul bersama di majelis kecil-kecilan yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa dan tak henti-hentinya mari kita ucapkan salawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Semoga kita semua mendapat syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sudah berhadir di majelis ini. Nah, jadi teman-teman, di sini Fahira mau menyampaikan salah satu firman Allah dalam Quran surah Fatir ayat 29 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Sadaqallahul azim. Jadi teman-teman, ayat tersebut tuh artinya sungguhnya orang-orang yang membaca Al-Quran lalu dia melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang telah diberikan oleh Allah secara diam-diam atau secara terang-terangan, sesungguhnya mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi. Nah, perlu kita ketahui dari ayat ini kan ada 3 hal yang penting nih: membaca Al-Quran, sholat, dan berinfak. Dari 3 hal ini Allah memberikan keutamaan yang sangat besar. Contohnya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, Allah itu menjanjikan satu huruf yang kita baca itu diberi Allah imbalan sebanyak 10 kebaikan. Itu satu huruf. Misalnya kita membaca Alif Lam Mim. Nah, itu bukan terhitung untuk satu huruf, tetapi terhitung 3 huruf. Ada huruf Alif, Lam, dan Mim. Kalau udah 3 huruf nih, dikali 3 jadi berapa nih? Kan 3 huruf dikali 10, jadinya 30 ya kan? Nah, itu untuk hanya sekedar Alif Lam Mim. Bayangkan kalau misalnya kita membaca Al-Quran itu 1 halaman, 1 lembar, 2 lembar, 5 lembar, atau 1 juz. Ya, terbayang kan gimana amalan kebaikan yang diberikan sama Allah kepada kita. Lalu Al-Quran ini juga bisa menjadi syafaat bagi kita. Syafaat ketika di hari akhir, syafaat ketika di alam kubur. Nah, ketika di alam kubur ini kita kan sendiri ya, kita sendiri, gelap, nggak ada siapa-siapa, nggak ada yang bisa nolong kita selain kebaikan, amal-amal kebaikan yang telah kita buat di dunia gitu. Jadi ketika kita sering membaca Al-Quran, itu Al-Quran akan datang loh, nyinarin untuk kuburan kita, nemanin kita, ngasih cahaya untuk kuburan kita. Jadi kita tuh nggak sendirian di kuburan itu. Itu juga kalau misalnya di hari akhir. Nah, di hari akhir itu bisa menjadi bukti. Mereka tuh bersaksi kepada Allah kalau kita pernah membaca kitab Allah gitu loh. Jadi keutamaan itu sangat besar dikasih sama Allah. Itu juga ketika keutamaan untuk sholat. Nah, sholat ini bisa dibilang yang agama juga ya. Kita kan sama-sama tahu ya, rukun Islam itu ada 5, ya kan? Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Nah, ketika sholat nggak kita lakuin, ini yang 3 nih bakalan hancur gitu loh. Dia nggak bisa, yang 5 ini harus berbarengan kita kerjakan. Nggak bisa cuman ya udah cuma syahadat aja, dia nggak sholat, zakat, puasa, enggak. Dia cuma puasa aja, tapi dia nggak sholat. Ada kan orang kayak gitu. Nauzubillah, semoga kita terhindar dari itu. Nah, dan sholat ini juga terhindar juga menjadi kayak pembatas kita dari perbuatan keji. Salah satu contoh itu dalam Quran surah Ankabut kalau nggak salah saya. Itu
Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan mungkar, keji dan munkar begitu. Nah, selain itu, ketika kita berinfak nih, infak ini bisa dibilang menjadi salah satu rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah Allah beri. Allah udah ngasih banyak nikmat nih, terus kita infak sebagai, ya Allah terima kasih Allah, engkau telah memberikan begitu banyak nikmat padaku, ini aku berikan lagi, aku keluarkan lagi untuk yang lebih berhak gitu. Itu juga menjadi kayak pemancing rezeki. Makin banyak, makin sering kita berinfak, makin banyak pula lah rezeki yang bakalan datang dengan arah yang tidak disangka-sangka begitu. Nah, dan tak lupa pula dari ketiga ini bisa menghapus dosa-dosa kita. Karena kan perbuatan-perbuatan yang baik itu akan menghapus perbuatan-perbuatan yang buruk. Makanya lah begitu besar fadilah atau keutamaan yang Allah beri kalau kita ngelakuin 3 hal ini gitu loh. Sayang kali kalau misalnya kita nggak ngelakuin ini, sangat sayang. Karena kayak ya udah, itu amalnya tuh nggak berat-berat banget gitu loh. Bisa lah kita lakuin. Mungkin nggak bisa lah, mungkin nggak bisa untuk langsung baca Quran banyak-banyak sampai 1 juz 2 juz satu hari, atau sholatnya nggak pernah tinggal. Memang sholat itu sangat penting, jangan sampai kita meninggalkannya yang sholat 5 waktu ini. Kemudian nggak bisa juga mungkin kita langsung infak satu hari itu langsung 50.000 tiap harinya, mungkin berat bagi kita kan. Nah, disinilah Allah itu menyukai orang-orang yang dia melakukan kebaikan itu dengan istiqomah, dengan secara bertahap namun pasti gitu. Misalnya nih, satu hari kita baca Al-Quran 1 halaman, masih sanggupnya nih untuk 1 halaman 1 hari, ya udah nggak apa-apa, jalanin aja dulu kan sampai kira-kira kita udah nyaman nih baca 1 hari 1 halaman, nanti naik level jadinya 1 hari 1 lembar gitu. Itu juga selanjutnya tetap terus naik level. Itu juga kayak kita sholat, misalnya nih 1 hari ini dia sholat tahajudnya 12 rakaat, habis itu sholat duha 12 rakaat, Allahu Akbar gitu kan, kayak Masya Allah. Tapi besok-besoknya dia nggak tahajud lagi, besok-besoknya dia nggak duha lagi, kan sama aja sayang. Bukan yang kayak gitu yang Allah mau, tapi Allah mau kita melakukan kebaikan dengan keistiqomahan. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa ketiga hal ini sangat-sangat penting untuk kita laksanakan, sangat-sangat penting untuk kita tingkatkan. Jadi jangan sampai kita terlewat akan 3 hal ini. Oke, beginilah demikian yang saya sampaikan. Akhirul kalam, afwan minkum minni, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.